warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Rahayu Sabung Dumadi. Salam Trisula Weda. Sampurasun. Kali ini kami akan membahas tentang tema cinta sejati Sang Satria Piningit, yaitu Manunggaling Roso. Roso sejati. Sejatine Roso. Dia adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenalnya. Dia adalah orang yang menarik di mata orang yang paham dan memahaminya. Dia istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintainya. Dia adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang penuh kedengkian padanya. Dia adalah orang yang jahat pada tatapan orang-orang yang iri dan dengki padanya. Pada akhirnya semua mempunyai persepsi masing-masing tentang Sang Satria Piningit, sang terpilih. Oleh karena itu tidak perlu bersusah-susah untuk menjelaskan tentang dia. Ingat, langit tak perlu mengatakan dia tinggi. Sebagaimana sampah tak perlu menyebutkan dia bau dan menjijikkan. Cukup ridho dari Sang Tuhan Yang Maha Esa lewat perantaranya. Semoga bermanfaat untuk bekal perjalanan kita dalam menapak masa yang akan datang, serta kepuasan yang selama ini kita cari. Amin amin. Makna cinta. Cinta itu apa? Cinta itu ekspresif. Cinta itu berlebihan. Cinta itu menenangkan. Cinta itu harapan. Layaknya kisah pohon kurma yang menangis saat posisinya tergantikan oleh mimbar. Dalam salah satu kisah Nabi Muhammad Rasulullah, suatu ketika pohon kurma tersebut menangis, meluapkan ekspresinya ketika Nabi Muhammad Rasulullah tak lagi bersandar padanya saat khutbah. Seluruh sahabat mendengar suara tangisan yang teramat pilu dan tak kunjung berhenti. Namun tidak tahu dari mana sumber suara itu. Di tengah khutbah, Nabi Muhammad Rasulullah pun langsung turun dari mimbar, lalu memeluk dan menenangkan pohon kurma tersebut. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah bersabda, pohon ini menangis karena tak lagi mendengar nasihat yang biasa disampaikan di sampingnya. Setelah dipeluk Nabiullah, si pohon bahagia. Ia tak lagi menangis dan dirundung kesedihan. Meski tak lagi mendampingi Nabi Muhammad, Rasulullah, si pohon kurma telah mendapat pelukan dari Nabi Muhammad. Itu sudah cukup untuk mengobati rasa sedihnya. Rasulullah pun bersabda kepada para sahabat, kalau tidak aku peluk dia, sungguh dia akan terus menangis hingga hari kiamat. Masya Allah. Banyak yang mengatakan cinta itu buta. Bahkan para pujangga pun berkata hal yang sama dalam puisi ataupun karya sastranya. Bahkan sampai tertulis dalam buku, maupun diangkat ke layar lebar. Seseorang yang sedang jatuh cinta, apa yang ada dalam hati mereka hanyalah bahagia dan kebahagiaan. Apalagi ketika dia bertemu dengan kekasihnya, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Cinta tak memandang kasta, harta, tahta, maupun rupa. Jika hati seseorang sudah tenggelam di dalamnya, maka hanya ada syair-syair kerinduan dan lamunan untuk sang kekasih yang dicintainya. Tentang apa, sedang apa, dan apa yang diucap serta dilakukan selalu benar di mata kekasihnya. Seperti itulah gambaran cinta kita pada Sang Satria Piningit, yang sama-sama telah kita tunggu kemunculan beliau sekian lama. Seakan-akan penantian yang tak berujung. Kapan hadirnya Satria Piningit masih menjadi misteri. Tapi cinta dan harapan kita padanya tak pernah panah. Laksana api cinta yang terus berkobar, menghangatkan jiwa dengan harapan akan sebuah keadilan dan kedamaian di suatu hari nanti. Itulah ilustrasi YG Bisa Gambaran. Sandarkanlah cintamu karena lillahi ta'ala, bukan sebatas nafsu belaka. Roso sejati dan sejatine Roso sejati dari Sang Satria Piningit akan saya wedarkan dalam satu kisah berikut itu. Sebagai inspirasi dalam kehidupan, saya akan ceritakan suatu kisah. Alkisah. Seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai.
Tiba-tiba sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Maka tiada pilihan bagi rusa ini selain 1. Mati dimangsa singa, 2. Mati terkena panah, 3. Mati terbakar, 4. Atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu apa yang harus ia lakukan? Bersedih dan merintih? Menangis dan menjerit? Atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau menyerah pada keadaan? Rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar. Singa malang itu mati seketika. Tiba-tiba hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada sang rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Sahabatku, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi seakan tak memberimu kesempatan untuk bernafas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, masalah dengan anak-anak, masalah dengan pasangan hidup kita. Semuanya datang bersamaan. Seakan kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu apa yang harus dilakukan? Jadilah seperti rusa. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesampu MU. Apa saja yang mampu kau lakukan? Sekuat tenaga. Selebihnya serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengatur jalan kehidupanmu. Saudaraku, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hambanya melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Dialah yang akan menyelesaikan semua masalahmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Jangan berkata, "Ya Allah, aku memiliki masalah yang besar." Tapi katakan, "Hei masalah, aku memiliki Allah yang maha besar." Semoga apa yang saya ceritakan di atas dapat dipahami teman-teman semua. Rasa sejati dari sang Satria Piningit muncul karena kepeduliannya terhadap sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, peduli terhadap nasib orang lain dan bersifat welas asih. Sejatinya rasa Satria Piningit muncul karena perjalanan hidupnya yang selalu ditimpa penderitaan dan mengalami ketidakadilan. Sering melihat kesewenang-wenangan dan sifat destruktif dari cinta yang salah kaprah. Waspadalah jangan sampai mencintai dan memilih orang yang salah. Ketika kita gabungkan makna rasa sejati dan sejatine rasa, dari Satria Piningit bermakna sangat luhur. Kita semua sama-sama menunggu kemunculannya dengan penuh harapan dan ribuan impian yang ingin terwujud, yang ingin kita sampaikan pada sang terpilih. Tentang keluh kesah kita selama ini, sang terpilih pun ingin sekali memunculkan dirinya, tapi dia sadar sekarang belum waktunya. Karena masih banyak pesan dan amanat dari leluhur seluruh Nusantara yang diberikan padanya, yang belum terselesaikan. Banyak beban yang sangat berat dipikul di pundaknya. Dan banyak pesan rahasia dari para raja-raja yang belum terpecahkan. Sikap terbaik kita adalah seperti yang saya ceritakan pada dua kisah di atas. Bersabarlah dan bertahanlah. Dengan semua daya dan upaya yang bisa kita lakukan. Satrio Piningit tahu kalau kita mampu. Berlari bila kuat. Berjalanlah bila mulai terasa lelah. Duduklah untuk pulihkan tenaga, agar bisa berjalan dan berlari melalui hari demi hari. Tapi
satu hal yang jangan pernah Anda lakukan, yaitu berhenti. Sampai suatu hari nanti, yaitu hari yang dijanjikan, kita semua akan terbang bersama Sang Terpilih, menuju puncak kebangkitan Nusantara seperti yang telah diramalkan oleh para semua leluhur-leluhur kita. Akhir kata dari saya pamit mohon diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semua sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Rahayu Sabung Dumadi. Salam Trisula Weda. Sampurasun. Rahayu. 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 Semoga cinta sejatimu kekal sampai selama-lamanya. Semoga apa yang saya ceritakan di atas dapat dipahami teman-teman semua.